Di sebuah desa terpencil di Jawa, malam tanpa bulan membawa keberanian Raka dan teman-temannya untuk memasuki hutan angker. Hutan itu dikenal sebagai tempat munculnya Banaspati, roh jahat berbentuk bola api menyala yang membawa maut. Dengan hanya berbekal senter dan ranting kayu, mereka melangkah ke dalam gelap. Awalnya, suara jangkrik menemani langkah mereka, tetapi perlahan semuanya menjadi sunyi. Udara mendadak berat, dan dari kejauhan, cahaya merah menyala terlihat melayang, bergerak seperti menari di antara pepohonan. Banaspati, bisik salah satu temannya. Cahaya itu mendekat, panasnya terasa seperti membakar kulit. Panik, mereka berlari. Namun, Raka terpaku di tempat, matanya tak lepas dari bola api yang berhenti tepat di depannya. Cahaya itu berputar-putar di sekitarnya, seperti mencari celah untuk masuk. Udara bergetar, diiringi suara seperti kayu terbakar. "Raka, lari!" teriak teman-temannya, tetapi tubuh Raka seolah membeku. Dalam sekejap, ia terjatuh, dan bola api itu melesat pergi, menghilang di kegelapan. Pagi harinya, warga desa menemukan Raka di tepi hutan, tubuhnya penuh luka bakar. Saat sadar, ia hanya bergumam, matanya seperti melihat ke dalam jiwaku. Penduduk desa segera mengadakan ritual untuk membersihkan pengaruh roh jahat, tetapi Raka tidak pernah sama lagi. Sejak malam itu, tidak ada yang berani memasuki hutan saat gelap. Banaspati, si pembawa maut, diyakini selalu menunggu jiwa-jiwa yang lengah di tengah malam. Di tengah hutan Elder Grove yang lebat, terdapat desas-desus tentang lampu-lampu hantu yang muncul saat senja. Konon, lampu-lampu ini muncul dari roh-roh terlupakan yang terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Penduduk setempat meyakini bahwa lampu-lampu itu akan membimbing para pelancong, tetapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Keberanian seorang pemuda bernama Damar, yang terobsesi untuk mengungkap kebenaran, membawanya ke dalam kegelapan malam. Ia memutuskan untuk mengikuti salah satu lampu itu, dipandu oleh kenangan pahit akan kehilangan ibunya yang hilang secara misterius. Saat Damar melangkah lebih jauh ke dalam hutan, cahaya lampu itu berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan. Suara bisikan mulai terdengar, mengungkapkan ketakutan terdalam Damar. Ternyata, lampu-lampu tersebut tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga mencerminkan kegelapan dalam jiwa setiap orang yang mengikutinya. Damar dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan pencariannya, atau melarikan diri dari kengerian yang mengintai di balik cahaya. Namun, saat ia hampir mencapai lampu terakhir, sebuah penglihatan menghantamnya dengan keras, mengungkapkan kebenaran yang menakutkan tentang nasib ibunya dan dirinya sendiri. Di tengah malam, ketika angin berbisik, muncul sosok hantu yang dikenal dengan sebutan Churel. Legenda ini berasal dari budaya India, khususnya di daerah utara. Churel, yang digambarkan sebagai wanita cantik dengan kaki terbalik, adalah roh yang mencari balas dendam. Konon, ia adalah wanita yang meninggal saat melahirkan atau dikhianati oleh suaminya. Rasa sakit dan kekecewaannya menjadikannya arwah gentayangan yang menghantui pria yang menggoda. Ia sering muncul di malam hari, menarik perhatian mereka dengan suara merdu dan rupa yang menawan. Namun, saat mendekat, pria tersebut akan melihat kakinya yang aneh, dan ketakutan akan menyergap mereka. Ada banyak variasi cerita tentang Churel. Di beberapa daerah, ia juga dikenal sebagai pemerang yang menghukum pria yang bersikap tidak adil kepada wanita. Banyak yang percaya bahwa Churel mencari mereka yang berbuat salah, memperlihatkan sisi gelap dari keinginan. Beberapa kejadian nyata di daerah pedesaan menguatkan keberadaan Churel, dengan banyak pria menghilang setelah terlihat bersama wanita misterius. Apakah Churel hanya mitos, atau ada kebenaran di baliknya? Pertanyaan ini tetap menggantung, menciptakan ketegangan di setiap sudut malam. Di Pasar Loak, Yogyakarta, Dito menemukan sebuah jam tangan antik dengan desain rumit dan ukiran angka-angka aneh di sekelilingnya. Penjualnya berkata, "Jam ini istimewa. Pada pukul 12 malam, ia berbicara dan memberitahu rahasia masa depanmu." Dito, seorang kolektor barang unik, membelinya tanpa berpikir panjang. Malam itu,
saat jarum jam mendekati pukul 12, Dito mendengar suara berbisik dari jam tersebut. Suara seorang perempuan berkata, "Besok, jangan menyeberang jalan Malioboro, waktumu akan habis." Awalnya Dito mengira itu hanya khayalannya, tetapi rasa takut memaksanya menuruti peringatan itu. Hari berikutnya, ia mendengar berita tentang kecelakaan besar di Malioboro. Ia mulai mempercayai jam itu. Setiap malam, suara perempuan itu memberikan peringatan baru. Namun, lama-kelamaan, bisikan itu menjadi lebih gelap, lebih menuntut. Suara itu memintanya melakukan hal-hal aneh, seperti membuang barang berharganya, atau menghindari orang-orang yang ia cintai. Dito merasa hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Suara itu semakin kuat, menghantuinya di siang hari. Pada malam terakhir, jam itu berbicara dengan nada menyeramkan. "Waktumu sudah habis." Dito berusaha memecahkan jam itu, tetapi jarum-jarumnya terus berdetak keras, menghancurkan pikirannya. Keesokan paginya, Dito ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Jam tangan itu berhenti pada pukul 12 tepat, dan ukirannya memudar. Penjual pasar loak bersumpah jam itu tak pernah dijual lagi, tapi beberapa pengunjung pasar mengaku mendengar bisik samar dari salah satu sudut, seolah jam itu masih mencari pemilik baru. Di Semarang, ada terowongan tua yang dikenal sebagai terowongan tanpa ujung. Mitos mengatakan, siapapun yang memasukinya setelah tengah malam tak akan pernah keluar. Rino, seorang YouTuber horor, memutuskan membuktikan kebenaran cerita ini. Dengan senter di tangan, Rino melangkah masuk saat jam menunjukkan pukul Trondheim 15. Awalnya, terowongan terasa biasa saja, meski gelap dan sunyi. Namun, setelah berjalan selama 1 jam, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Dinding terowongan tampak berulang, dan ia tak bisa melihat ujung. Jam tangannya berhenti berdetak, dan suara aneh seperti roda kereta tua terdengar dari kejauhan. Saat ia mencoba berbalik, jalan yang ia lewati sebelumnya tampak sama seperti yang ada di depan. Rino merasa panik ketika melihat bayangannya sendiri di dinding, tapi bayangan itu bergerak lebih lambat, seolah-olah bukan dirinya. "Kamu sudah terlalu jauh," terdengar suara berbisik dari segala arah. Di tengah ketakutan, Rino menoleh ke belakang dan melihat dirinya sendiri, berdiri dalam kegelapan dengan senyum lebar. Kamera Rino ditemukan keesokan harinya di pintu terowongan, tetapi tak ada tanda-tanda dirinya. Tersembunyi di pedalaman Sumatera, kolam rindu menyimpan legenda kelam. Airnya selalu beriak meski tak ada angin. Konon, siapapun yang berdiri di tepi kolam dan memanggil nama orang tercinta yang telah tiada dapat bertemu mereka kembali, tetapi dengan harga yang mahal. Hendra, seorang ayah yang kehilangan anaknya, Akmal, tiba di kolam itu di malam purnama. Dengan hati penuh kerinduan, ia berdiri di tepi air dan memanggil, "Akmal!" Air kolam mendadak beriak hebat, lalu muncul bayangan anak kecil. "Ayah?" Suara itu memecah malam. Hendra menahan napas saat melihat wajah anaknya hidup dalam riak air. Namun, suara berat bergema dari dasar kolam. "Berapa lama kau ingin bersamanya?" tanya suara itu. Hendra bingung, tapi segera memahami. Setiap menit bersama Akmal akan memotong waktu hidupnya sendiri. Tak peduli, Hendra mulai berbicara dengan Akmal, menceritakan rindunya. Semakin malam, tubuh Hendra melemah, matanya mulai kabur. Akmal tersenyum sedih. "Ayah harus pergi, aku tak ingin ayah di sini." Bayangan Akmal perlahan memudar ke dalam air. Esok paginya, Hendra ditemukan tak sadarkan diri di tepi kolam, tubuhnya sedingin es. Penduduk desa melarang siapapun mendekati tempat itu. Namun, hingga kini, air kolam terus beriak, membawa bisikan rindu dari jiwa-jiwa yang kehilangan. Dalam mitologi Irlandia, Banshee adalah hantu wanita yang dikenal sebagai pembawa kabar kematian. Legenda ini berasal dari bahasa Irlandia, di mana Binsi berarti wanita dari tempat peri. Konon, suara tangisnya menjadi tanda bahwa seseorang akan meninggal. Banshee biasanya digambarkan sebagai wanita dengan rambut panjang dan gaun putih, seringkali terlihat di dekat tempat tinggal keluarga yang akan berduka. Ada berbagai versi cerita tentang Banshee.
Dalam beberapa kisah, dia adalah roh dari wanita yang telah mati secara tragis. Sementara dalam yang lain, dia adalah pelindung keluarga yang menghormati leluhur mereka. Dalam sejarah, banyak yang mengaitkan kemunculan Banshee dengan peristiwa nyata, seperti kematian tokoh-tokoh terkenal di Irlandia. Suara tangisnya yang melengking diyakini mampu membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Beberapa orang mengklaim telah melihatnya di malam hari, berdiri di tepi jalan, melambai untuk meminta tolong. Namun, siapa sebenarnya Banshee? Apakah dia benar-benar pembawa kabar duka? Ataukah dia adalah simbol ketakutan terhadap kematian yang tak terhindarkan? Misteri ini masih membingungkan banyak orang hingga hari ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, malam pekat sering menjadi saksi legenda Lampor, kereta kuda terbang yang membawa arwah gentayangan. Warga percaya, jika Anda mendengar derap kuda yang menggema di malam hari, kematian akan segera datang. Suatu malam, Pak Bowo, seorang petani, terbangun oleh suara derap kuda dari kejauhan. Awalnya, ia mengira itu hanyalah angin atau binatang malam, tetapi suara itu semakin dekat. Pak Bowo, penasaran, mengintip dari balik jendela. Di kejauhan, ia melihat sebuah kereta kuda yang bercahaya. Kereta itu melayang di udara, diiringi suara jeritan dan tangisan dari dalamnya. Ketika kereta mendekat, lampu di rumah Pak Bowo padam seketika. Angin dingin menerobos masuk melalui celah-celah rumah, membuatnya menggigil ketakutan. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang sesuatu masuk. Pak Bowo mencoba bersembunyi, tetapi suara kereta itu semakin mendekat, menggema di telinganya. Keesokan harinya, Pak Bowo ditemukan tak bernyawa dengan wajah penuh ketakutan. Warga desa pun yakin Lampor telah datang untuk mengambil nyawanya. Sejak itu, tidak ada yang berani keluar rumah saat malam gelap gulita, takut menjadi korban berikutnya dari kereta maut itu.